Halo Toys Lover, ketemu lagi sama Topi Toys ini ya. Dan hari ini gue sangat excited ya, karena beberapa pesanan gue sudah datang, yang arti akan ada item-item baru di Topi Toys. Dan jujur aja sih perjuangannya ini cukup susah ya, karena impor tuh sekarang rada dipersulit ya untuk masuk ya. Dan ya thanks God ya, sekarang barangnya udah di sini ya. Oke, kita cek sekarang ya. Satu. Gue nggak bisa berkata-kata lagi ya. Cantiknya ya. Tahu ini ya, apa ini? Ya. Ini Alien Romulus ya. Karena jadi beberapa saat terakhir itu gue telat ya, gue nggak tahu ada PO gitu ya, untuk Alien Romulus ini. Dan gua kira gua coba pesan gitu kemana-mana yang apa, dari toko lokal yang udah ada yang untuk terima PO, semuanya udah close ya gitu, karena gua udah terlambat banget sih gitu, semuanya udah close. Gua cari kemana-mana nggak ada, dan sekarang kan ya tahu sendiri ya, tadi dipersulit ya, bahkan yang kalau dari platform yang China yang kita biasa tahu lah ya, kita nggak usah sebutin namanya, sekarang kan nggak bisa dikirim langsung ke Indonesia. Itu yang masalahnya gua buat ya, apa yang gue maksud tadi dengan rada dipersulit ya sekarang. Jadi gue harus ada agak extra effort untuk dapetin ini gitu aja ya. Dan ini alhamdulillah sekarang udah datang. Ini nanti akan kita bahas ya, kita review ya seperti apa sih ini ya. Tapi kabarnya ya dari berita-berita yang ada ya, jadi ada yang udah gue lihat yang udah review itu dari yang lain, ini the best the best alien figure ya dari semua line alien ya, NECA, keluaran NECA ini Alien Romulus Scorched ya, Scorched Xenomorph ya. Scorched itu kayak hangus terbakar gitu ya. Di filmnya kan kita udah, mungkin semua udah pada nonton ya, nanti biasa ya, ketika gua akan bahas ini gue akan flashback dikit-dikit ya, kalau ketika gue akan membahas ini, supaya semuanya refresh memorinya ya. Mungkin ada yang udah lama nonton, atau gue yang belum nonton sama sekali ya. Jadi seperti yang kemarin gue bilang, itu bagus sekali ya kalau kita punya collectionnya, kita tahu ini apa atau apa itu cerita gimana, dan dari skin yang mana gitu, so, jadi seperti ini ya. Kalau itu kita tadi ya, taruh dulu. Oke, sekarang ini saya dapat ya dari Pos Indonesia. Thank you Mr. Postman ya, meskipun itu perjuangan juga ya ini ya. Tuh ditanya macam-macam ya, kayak bawa narkoba aja udah. Karena banyak pertanyaan ya, kalau dari ini harus pertama kita dapat dulu email. Di email itu dia ditanya ini, segera masukkan data apa, nama, nick, terus NPWP ya, tanyain segala. Kemarin ditanyain faktur pembeliannya mana segala macam ya, invoice-nya mana, semua ditanya ya. Herannya yang alien itu nggak dipasang gitu ya. Ya mungkin ini tergantung dari jasa pengantaran dari luarnya, karena kalau ini kan gue dari lain, gue sih ini gue dapat bener-bener dari US ya, karena gue takut sih jujur kalau gue, tapi yang lain ini dari China kan malah yang banyak pertanyaan dan cek sekarang malah dari China, dari US malah enggak ya. Oke, kita open ya sekarang ya, kita open. What do we have here now? Oh, ini belum semuanya ya, memang gua nggak tahu atas dasar apa si seller itu biasanya bilang kiriman gua akan dibuat jadi 2 atau 3 ini ya, 2 atau 3 bagian ya pesanan.
sekaligus ya. Oke lah, kita lihat ya. Oke, si bapak tua botak gundul ini kalian pasti tahu ya. Ini si bapak bersejarah ini ya, Nosferatu ya. Ini dia kan, ini kan keluaran awal ya, jadi aku bisa banget, jamin banget ini asli gitu ya. Ya biasanya kenapa? Jadi asal tahu kalau ketika pertama keluar ini kan dia benar-benar baru launch nih. Kalau dia baru launch ini memang dari mereka dari US dari mana-mana, mereka akan produksi di China gitu ya. Dan ketika produksi di China gitu loh, mereka kemudian akan dikirim ke US gitu ya, kayak seperti Alien tadi itu ya kirimnya. Setelah dikirim, rupanya dari China sendiri gitu, dari China sendiri dia pasti ada sisa stok gudangnya apa yang ada, dan itu dijual di mana, diobrol itu segala macam, wah tapi itu bisa dapat gitu lain-lainnya. Tapi kita habis, nah ini dia begitu mungkin stoknya habis, nah, dan banyak permintaan, nah dia akan mulai lagi. Dan kalau diizinkan ada dua macam ya. Pertama dari company-nya mereka sendiri, dia akan dari sana akan diizinkan bikin produk namanya reissue ya. Nah reissue itu maksudnya apa? Reissue itu ya diproduksi ulang gitu, dan biasanya dari reissue itu kadang-kadang ada perubahan. Nah perubahan itu biasanya mungkin ada keluhan customer sama produk ini ya, misalkan satu produk nih kok ini sih kurang fleksibel ya gerakan tangannya kok ini, atau catnya terlalu kaku atau gimana gitu. Nah nanti di produk reissue itu harusnya diperbaiki gitu ya gitu. Tapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang dirubah, yang mana sebenarnya kadang-kadang ya itu selera ya gitu. Selera itu gue lebih suka, atau siapapun ya, orang banyak orang yang gue lebih suka yang original, karena versi original kan udah versi grace-nya gitu. Begitu di reissue atau ada perbedaan, dan nggak semua orang suka dengan perbedaan itu gitu ya. Kadang-kadang ya kurang lebih gitu sih. Nah kalau ini benar-benar versi original ya. Jadi ya mungkin belum semua store juga banyak yang untuk masuk ke sini langsung langsung ada yang punya nih, belum tentu ya, ada yang udah punya duluan ya, salah satunya ya. Extract di sini dulu ya Pak ya, Pak Gundul. Oke. Nah ini Lost Predator ya, atau versi gue demennya ini si Lost Predator diambil dari Predator 2. Lo yang pasti ingat ya mungkin dari satu adegan di Predator 2 ketika si Danny Glover ya itu siapa di situ namanya ya, dia si polisi ya jagoannya itu yang Digger itu ya, dia itu ketika berhasil mengalahkan si City Hunter ya, tinggalin City Hunter, dia kena piringan itunya sendiri kan, perutnya dia tewas. Dia berhasil ini, tahu-tahu berdatanganlah banyak predator, ada Elder Predator, ada Boar Predator. Well, kalian pasti yang ngikutin NECA pasti tahu ya, ada Boar Predator, ada Elder Predator. Ini salah satunya ini Lost Predator ya. Dan ini versi ultimate-nya dari Lost Predator ya gitu kan. Ini sih termasuk lumayan agak susah nyarinya ya, aku nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa apa gimana, aku nggak tahu. Mudah-mudahan sih bukan karena ini ya, tapi menurutku sih keren gitu. Ini kan yang warnanya agak hijau ya. Oke, ini yang Lost Predator ya. Ya dia ada helmetnya ya, bisa dipasang, bisa dibuka. Yang satunya mungkin yang ini gue nggak akan buka sih, gue nggak akan review ya, karena gue mau langsung masuk ini buat stok Choppy Toys ya, Choppy Toysnya biar ada orang yang beli ini dapat ini ya, MISB ya. Ini mungkin gue nggak apa-apain. Ini London After Midnight ini juga. Ketika gue ngeliat NECA ngeluarin ini ya, gue kok pas gue ngeliat
kecil ini kok keren banget gitu nih ya, kelihatan very apa, dia jadul, dark, tapi kayak gimana ya, khusus aja kan. Ini kayak mukanya sih mirip-mirip Dr. Jekyll and Mr. Hyde ya kayak era-era gitu. Memang ini non-Cheney ya, non-Cheney biasanya dari zaman ke zaman tuh sama semuanya. Jadi kalau orang udah biasa main film horor dan bagus gitu, biasanya gitu ya, kalau terutama zaman dulu, zaman era-era dulu ya, kalau dia bermain, dia istilahnya apa, actingnya bagus, dia PKP bagus, cocok deh memerankan jadi setan. Ya cocok jadi setan. Lu mau nggak cocok jadi setan? Jangan lah ya, istilahnya dia main film horor ya, dia dulu biasanya dia akan terus menerus dia pakai. Keistimewaannya film ini Lost. Lost jadi ada kebakaran di tahun somewhere 63 apa gitu ya, ada kebakaran, walaupun dia dokumen aslinya itu istilahnya berita asli dia terbakar, jadi nggak ada kopinya lagi ya gitu. Maka diselamatkanlah sisa-sisa itunya yang dia udah potong. Jadi ini udah kayak Lost film ya, Lost film, tapi ini film ini yang gue tahu sih ini tentang vampire dan hipnotis ya kalau nggak salah ya. Jadi London After Midnight ini dia seorang polisi kalau nggak salah ya, dan dia mahir menggunakan hipnotis ya untuk menyelidiki pembunuhan. Dia harus menyamar jadi vampire, yang mana penampakannya ini itu dia Profesor Burke ya. Profesor Burke keren sih ya. Memang Neka dan beberapa produk lain ya, beberapa brand mainan lain sekarang ini kayak lagi ngeluarin ngeluarin line buat horor jadul gini ya, horor gini ya, era Hammer ini ya, Dracula, Creature from Lagoon ya, itu macam-macam, The Mummy, Frankenstein ya, jadi kurang lebih itu ya. Oke. Dan juga gue mungkin akan review juga ya ke depannya ya. Ini ada beberapa, memang ini sih Kopri ya, dari Kopri gue akan bahas sedikit ya. Ini Kopri gue ini gue memang mau udah gue jual di Shopee Toys ya. Gue akan nyatin lagi, jadi kalau istilahnya orang mau ini, lo bisa lihat reviewnya atau apanya, lo lihat semuanya di sini ya. Jadi gue transparan apa yang gue jual, apa yang lo lihat di sini ya, itu gue liatin semuanya. Jadi kan enak lihat reviewnya langsung ya, dan yang gue review bukan barang kopian tapi exactly barangnya langsung ya, dan itu yang gue jual di Shopee Toys ya. Jadi kalau lo mau beli, istilahnya gue paling nggak suka tuh sebenarnya kayak beli kucing dalam karung ya, beli kucing dalam karung itu kayak lo nggak tahu apa ya. Dan itu memang itu yang gue rasakan ya beberapa saat terakhir tuh. Gue kok lihat seller sekarang tuh rata-rata banyak kan pakai gambar tuh copy paste gitu ya, atau dia pasang gambar-gambar dari advertising posternya, tapi gue nggak bisa lihat ini kayak apa sih barangnya gitu kan, penasaran gitu kan. Buat seller lain semuanya sama, nggak ada banyak. Dan itu yang memotivasi gue untuk membuat video kayak gini gitu. Selain dari lo bisa lihat sendiri barangnya kayak apa, ini jadi kayak sounds fair ya buat lo ya, jadi lo bisa ngeliat semuanya ya. Dan ini juga kayaknya yang mau, salah satu mau yang udah gue lepas di Kopri, ini dari Kopri ini Alpha Predator ya. Alpha Predator ini juga gue bisa jamin ini original ya, ini dia keluaran pertama ya, dia istilahnya ya, ini ya original, jadi ini bukan reissue ya gitu. Oke. Sebenarnya barang reissue sih not so bad ya sebenarnya sih ya. Tadi kembali like and dislike ya, mana yang lu suka yang versi lama atau versi reissue ya gitu. Cuma yang parah itu yang KW. Nah itu bahaya tuh ya, muncul juga yang KW itu aduh ya. Tapi biasanya KW itu pasti lu tahu ya, dia harganya miring banget ya. Dan kan lu jangan gampang tergoda ya. Kalau di store lain itu dia ada barang yang harganya miring banget gitu loh, atau wah ini murah banget nih gitu, wah lo mau main ini juga ya, di smart buyer ya sekarang ya.
Dan kedua, barang yang harganya murah banget bisa jadi tipu-tipu penjual bodong. Nah itu juga kedua tuh ya dia memikat orang, wah sekarang kayak gini nih misalnya nih, ini pasarannya berapa sekarang ya harganya, misalkan di harga berapa itu bisa ya, misalkan di sekarang ini yang range-nya antara 800 sampai 1,2 juta gitu ya, atau ada yang jual 500.000 gitu loh. Lu harusnya bertanya-tanya gitu, lu harus bertanya-tanya, ini kok 500.000 berapa, bener enggak ada tuh biasanya tuh pasti ada yang nggak beres lah, entah itu barang rusak atau apa, atau mungkin penipuan. Sekarang gitu. Ya video sampai sini dulu, next video kita akan bahas ini ya, satu ya semuanya sama ini ya, dan habis itu lo bisa dapetin barangnya di Shopee Toys Tokopedia. Ingat, Shopee Toys. Oke, thank you ya.